Soal yang pertama, seorang ibu hamil datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah berat pada kehamilan trimester pertama. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, tetapi ibu tampak dehidrasi. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh bidan untuk menangani keluhan ini? A. Memberikan suplemen vitamin. B. Menyarankan ibu untuk beristirahat total. C. Menangani dehidrasi dengan pemberian cairan oral dan menyarankan ibu untuk makan dalam porsi kecil dan sering. D. Merujuk ibu ke rumah sakit untuk dirawat inap. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Menangani dehidrasi dengan pemberian cairan oral dan menyarankan kepada ibu untuk makan dalam porsi kecil dan sering. Keluhan mual dan muntah yang terjadi pada trimester pertama pada kehamilan sering disebut sebagai morning sickness. Namun jika keluhan ini menyebabkan dehidrasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatasi dehidrasi dengan memberikan cairan oral dan menyarankan ibu untuk makan dalam porsi kecil dan sering. Jika dehidrasi tidak teratasi, maka ibu harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Lanjut soal yang kedua, seorang ibu yang baru melahirkan bayi dengan persalinan normal mengalami perdarahan postpartum ringan. Apa yang harus dilakukan oleh bidan dalam menghadapi kondisi ini? A. Memberikan oksitosin intravenous segera. B. Memantau dan memastikan plasenta keluar dengan lengkap. C. Memberikan transfusi darah. D. Mengoleskan antibiotik pada area vagina. Jadi jawaban yang benar adalah B. Memantau dan memastikan plasenta keluar dengan lengkap. Jadi perdarahan postpartum ringan adalah kondisi yang cukup sering terjadi setelah persalinan. Salah satu penyebab umumnya adalah karena retensio plasenta atau plasenta yang tidak keluar sepenuhnya. Di sini bidan perlu memantau dan memastikan bahwa apakah plasenta keluar dengan lengkap untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Pemberian oksitosin atau transfusi darah baru akan dilakukan jika perdarahan tidak terkontrol setelah plasenta lahir. Lanjut soal yang ketiga, seorang ibu melahirkan bayi dengan bayi lahir prematur pada usia kehamilan 32 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan, bayi menunjukkan tanda-tanda pernapasan yang tidak stabil dan memerlukan bantuan. Tindakan pertama yang dilakukan oleh bidan adalah A. Menggunakan alat bantu pernafasan CPAP. B. Melakukan resusitasi jantung dan paru atau RJP. C. Memberikan ASI secara langsung. D. Memberikan perawatan metode kanguru. Jadi jawaban yang benar adalah A. Menggunakan alat bantu pernapasan CPAP. Bayi prematur seringkali mengalami masalah pernapasan karena perkembangan paru yang belum sempurna. Jika bayi menunjukkan tanda-tanda pernafasan yang tidak stabil, tindakan pertama adalah memberikan bantuan pernafasan dengan menggunakan CPAP untuk menjaga agar saluran nafas bayi tetap terbuka. Resusitasi jantung dan paru hanya dilakukan jika bayi mengalami henti jantung atau pernapasan yang tidak dapat diperbaiki dengan CPAP.